bahas bola kita, bola itu mereka lakukan saya harus menghormati dan hari ini kita punya topik yang super menarik dan bermanfaat untuk kita. Apa kabar ya, Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Jadi gimana keseharian bola sehari-hari? Gimana perkembangan bolanya? Kalau keseharian sih bisa dibilang sekarang lumayan sibuk lah. Dengan sekarang ini kan udah akhir-akhir semester kan, udah banyak tugas-tugas, proyek. Gitulah, seharian sibuk. Kalau soal bola, aku sih latihan sekarang lebih jarang karena kuliah itu yang dulunya bisa 2 atau 3 kali sehari, sekarang palingan sore doang lah setelah pulang MK. Jadi kalau misalnya ada libur-libur atau apa, konsisten tetap latihan bola. Nah, kalau libur itu setelah libur semester itu lebih bisa di waktu itu lebih bisa banyak olahraga kayak pagi, sore, dan kalau keseringan kalau libur malamnya futsal. Jadi kalau dalam seputar bola sudah mendalami lah. Seputar bola, insya Allah sudah lah karena udah lumayan lama lah di bidang bola. Belum kita masuk ke dalam pertanyaan, jadi gimana sih, apa sih yang Wira tahu tentang pemain naturalisasi itu? Oh iya, sekarang kan banyak tuh isu-isu naturalisasi Indonesia sekarang diperdebatkan ya. Karena ya banyak yang ada pro ada kontranya lah. Menurut aku sih Kak, lebih banyak ke bagian pro-nya sih. Karena kan kita tahu lah naturalisasi itu penting untuk timnas kita. Kita lihat aja perbedaannya 10 tahun terakhir dengan sekarang, cukup jauh lah. Nah, jadi menurut Wira gimana sih dengan campurnya ada pemain naturalisasi dan pemain lokal Indonesia, gimana adaptasinya pemain naturalisasi Ke dengan pemain lokal. lokal? Itu sebenarnya cuman diperibet dengan masalahnya cuman diperibet dengan bahasa lah, karena nggak semuanya orang Indonesia bisa bahasa Inggris dan semua naturalisasi itu kebanyakan dari Eropa ya, dominan bahasa Inggrisnya lebih fasih lah pokoknya. Oke, ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Wira. Bagaimana pemain naturalisasi dapat membantu mempercepat peningkatan performa timnas Indonesia di level internasional? Tentu saja pasti bakal pemain naturalisasi ini ya kita tahu lah diambil untuk memperkuat timnas Indonesia di dalam berbagai posisinya lah. Terutama ya kita banyak mengambil naturalisasi dari back. Kenapa kita ambil dari back? Karena kita kurang pertahanan yang solid dari pemain-pemain lokal kita. Contohnya kayak dari tinggi badan aja pemain lokal kita udah ketinggalan, udah beda jauh sama pemain luar negeri. Kebanyakan standar Indonesia kan di bawah 180 lah. Kalau naturalisasi 80 ke atas semua. Bagaimana tanggapan Wira tentang pergantian goalkeeper yang dulunya Hernando ke Martin Paes? Itu sebenarnya sih ya agak disayangkan dari Ronaldo-nya, cuman ya mau gimana, ini namanya kompetisi persaingan di antara bidang olahraga ini ya harus kayak gitu, harus ada peningkatan lah. Tujuan Hernando tuh kan nggak mau stuck di situ aja, makanya didatangkan Martin Paes biar dia mau mengelombang untuk di atas Martin Paes gitu. Selanjutnya, apakah timnas Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi? Enggak sih menurut saya, karena kan pemain naturalisasi dulu juga ada sebelum adanya hujatan sekarang yang kayak dibilang pemain naturalisasi itu penjajah atau itu tuh kayak menutup anak-anak lokal untuk berkembang. Kebanyakan isu-isu itu seperti itu. Karena menurut saya sih enggak, karena adanya pemain naturalisasi itu cukup meningkatkan kita dalam bidang olahraga sepak bola kita, bisa melangkah lebih jauh dan dilirik sama luar negeri internasional lah. Di segi goalkeeper ya, apa perbedaannya Hernando Ari sama Martin Paes untuk sekarang? Itu sama-sama bagus sih, cuman ya kita tahu lah pengalaman Martin Paes lebih jauh dibandingin Hernando.
dari tinggi badan juga jauh. Terus ya, Hernando bagus juga, bagus banget. Dia yang bawa Indonesia tuh sebelum ada Martin Paes, dia yang bawa dia. Dia yang jadi goalkeeper utama lah di bawah Suan Sintayong ya. Sekarang ya Indonesia udah menjelang ke kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Jadi dia tuh lebih mentingin kiper yang punya refleks. Hernando punya refleks juga, cuman refleksnya tuh mesti lebih jauh dibanding dengan Martin Paes. Terus ya kita bisa lihat lah video nanti, kita tampilkan video di sini, video Martin Paes nge-save. Big boy, give me a big boy. It's cuffing season and all the girls. Hernando juga ada nge-save, cuman ya kita lihat save si Martin Paes itu jauh lebih keren, epic pokoknya. Siapa aja yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Siapa aja yang bisa dinaturalisasi oleh warga Indonesia ya, satu dia tuh punya keturunan, itu maupun itu dari ibunya, ayahnya atau kakek neneknya bisa. Itu bisa dinaturalisasikan. Contohnya seperti siapa ya? Yang baru-baru kita dengar ini, namanya Kevin Dix. Itu dia punya darah keturunan dari asalnya kakeknya asal Maluku kalau nggak salah. Dia tuh punya keturunan dari situ, makanya dia bisa dinaturalisasikan sama timnas Indonesia. Apa tujuan utama dari naturalisasi pemain? Tujuan utamanya itu itu untuk meningkatkan kualitas timnas kita di ajang internasional dan untuk memperkuat timnas kita. Kita tahu lah, kita dulu tuh timnas kita tuh AFF aja nggak juara. Apalagi ini sejarah kita masuk ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini sejarah banget. Karena kita nggak pernah masuk ke kualifikasi. Suatu hal inilah baru bagi Indonesia, sejarah. Kita patut bangga. Bangga harus. Berarti efek dari pemain naturalisasi itu ada positifnya, ada negatifnya. Ada. Kebanyakan positifnya. Kita tahu lah sekarang pemain Indonesia di timnas yang murni dari Indonesia asli cuma sedikit, cuman yang dipilih itu berkualitas. Kita tuh harus, contohnya ada Skrido, dia bisa bersaing di antara pemain-pemain Eropa lainnya seperti back yang banyak main di liga-liga Eropa seperti Djurjan, J.I.J, Hilgers, terus coba ya back ada Nathan De Jong, itu dia bisa jadi starting line up di mana ya? Bisa jadi starting line up di antara orang ini yang sering main di Eropa. Padahal Siltrido nih dia main di Liga 1 Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena dia berusaha semaksimal mungkin. Aku yakin juga bisa si Hernando menyaingi Martin Paes. Bisa. Kembali lagi ada evaluasi ke depannya. Betul. Kemudian harapan dan tantangannya ke depannya bagi timnas Indonesia? Harapan aku sih, ini kita tahu lah pemain timnas Indonesia udah jangan diragukan lagi lah. Tingkat-tingkat Asia Tenggara itu nggak level lagi lah, udah nggak level lagi. Sekarang udah Asia ataupun internasional. Karena Arab Saudi aja kita kalahkan itu dengan skor 2-0. Arab Saudi yang langganan Piala Dunia. Habis itu Korea Selatan kemarin tuh di Piala Asia bisa dikalahkan di adu penalti. Itu dua-dua tuh langganan Piala Dunia. Sedangkan Indonesia masuk Piala Dunia itu udah tahun abad berapa lah, cuma sekali doang. Mereka udah langganan. Terus ya gimana lagi mau sandingan sama negara-negara Asia sekarang seperti Malaysia, terus Filipina, Thailand, itu udah nggak level lagi lah. Terus harapannya semoga nanti kualifikasi ronde 3 ini kan udah sebagian jalan dan sekarang di peringkat 3. Kalau peringkat 3 sampai akhir kualifikasi kita bisa masuk ke kualifikasi selanjutnya. Kalau kita berada di posisi kedua, kita bisa masuk ke Piala Dunia secara langsung tanpa kualifikasi selanjutnya lagi. Terus aku harap semua pemain naturalisasi itu ya bisa dengan konsisten main 90 menit habis-habisan untuk lanjut ke Piala Dunia. Berarti Indonesia sisa berapa pertandingan lagi di ronde 3? Sisa 5 kalau nggak salah. Itu di tahun
depan mainnya semua. Di kandang sendiri atau Sebagian di kandang sendiri, sebagian masih ada di away. berarti misalnya nanti kita lawan Australia atau bisa kita tahan imbang atau bisa kita buat lagi seperti Arab Saudi. Menurutku sih bisa, karena mainnya di kandang mereka. Main di kandang mereka, terus dominan itu kemarin kita main di kandang kita seri. Kemungkinan kita bisa menang di 1-0 atau 2-1 lah, tak ada beda jauh. Berarti tetap harus konsisten sampai Konsisten. menit terakhir. Apalagi kita udah diisi dengan back, ada Rizky Ridho dan JIJS itu Dan solid kita banget. bukan kaleng-kaleng lagi, udah Dan menurut aku sih bisa, karena ya kita tahu lah posisi Indonesia sekarang ini udah sangat lebih jauh dari dulu lah, lebih unggul dari segala posisi. Kita lihat ya line up sekarang yang di bawah Suwan Sintayong ada, dia main 5-2-3. Di 3 stopper itu ada Rizky Ridho, terus ada JIJ, terus ada Humber, terus di kiri diisi sama Verdok, di kanan diisi sama si Kevin Dix, 2 tengah itu diisi sama Tom Haye dan si Evan Jenner. Di tengah penyerangnya ada bisa Rafael Strike, bisa siapa Aji itu bisa, tapi lebih dominan Rafael Strike di tengah. Terus di kiri ada Waji, di kanan ada si Marcelino. Itu line up yang sangat bagus lah menurut aku. Menurut aku bisa masuk ke Piala Dunia. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah sharing-sharing seputar bola digitalnya, dan saya harap timnas Indonesia semakin maju dan semoga bisa melaju ke Piala Dunia. Aku harap juga begitu.